Dia bukan seorang dewa, namun ajarannya menyerap ke dalam darah dan daging kebudayaan besar selama lebih dari 2000 tahun. Namanya adalah Konghucu, sang filosof yang tidak hanya membentuk pikiran per orang, tapi juga merancang wajah pemerintahan sebuah bangsa. Lahir sekitar tahun 551 SM di kota kecil Lu, masa kecil Konghucu jauh dari kata mewah. Ayahnya wafat saat ia masih muda, memaksanya hidup dalam kesengsaraan bersama sang ibu. Saat dewasa, ia sempat mencicipi dunia birokrasi sebagai pegawai negeri kelas bawah. Namun, panggilannya bukan di sana. Setelah beberapa tahun, ia memutuskan untuk mundur dan memilih jalan sebagai guru. Selama 16 tahun berikutnya, ia berkelana, mencari pengikut, dan perlahan-lahan membangun pengaruhnya. Baru di usia 50 tahun, bintangnya bersinar saat ia mendapat kedudukan tinggi di pemerintahan kota Lu. Banyak yang keliru menganggap Konghucu sebagai pendiri agama. Faktanya, dia adalah seorang filosof sekuler. Dia jarang bicara soal Tuhan, menolak diskusi tentang akhirat, dan menjauhi hal-hal metafisika. Fokusnya hanya satu, moralitas dan akhlak. Ada dua pilar utama dalam ajarannya, Yen dan Li. Yen adalah keramah tamahan dalam hubungan antar manusia, sementara Li adalah tata krama, adat, dan sopan santun. Konghucu percaya bahwa negara ada untuk melayani rakyat, namun ia juga menekankan pentingnya kesetiaan, istri kepada suami dan rakyat kepada penguasa, selama pemimpin tersebut memerintah dengan teladan, bukan dengan kekerasan. Namun, jalan ajarannya tidak selalu mulus. Pada masa dinasti Qin di tahun 221 SM, terjadilah tragedi besar. Kaisar Shi Huangdi bertekad memutus mata rantai masa lalu. Dia memerintahkan penindasan besar-besaran. Penganut Konghucu digencet, buku-buku ajarannya dirampas dan dibakar hingga menjadi abu. Tampaknya ajaran ini akan lenyap selamanya. Tapi mereka salah. Semangat itu tidak pernah benar-benar padam. Saat dinasti Han berkuasa, Konfusianisme bangkit dan justru menjadi filsafat resmi negara. Hebatnya lagi, sistem ujian pegawai negeri di Cina mulai menggunakan filosofi Konghucu sebagai standar utama. Selama hampir 2000 tahun, dari 100 SM hingga 1900 SM, para intelektual dan birokrat Cina dibentuk oleh pemikiran pria dari kota Lu ini. Mengapa ajaran ini begitu awet? Karena Konghucu itu praktis. Dia tidak menuntut orang menjadi orang suci yang jauh dari jangkauan. Dia hanya meminta kejujuran dan moderasi. Hari ini, meski sempat digempur oleh ideologi modern, akar Konfusianisme terlalu dalam untuk dicabut. Bukan tidak mungkin, suatu saat nanti kita akan melihat perpaduan unik antara tradisi kuno ini dengan gagasan-gagasan modern di masa depan. Itulah kisah Konghucu, sebuah pengingat bahwa keteladanan seringkali lebih kuat daripada pedang.